Siapa? Sudah, connect Mas Agus. Iya, kameranya pas dong. Is masuk. Cek tes, cek tes, cek, is masuk dong. Is masuk. Kameranya is pas toh, orang kurang oh ya kurang nyedak lah. Maju sih dek. Enggak kecedaan. Nek keberapa sih tak keringet tengok kereta lah. Maju sih dek apa? Maju sih dek. Wes, bar maju terus mulai ya. Iki semeter. Wes. Wes. Ya, kita akan mulai materi kita ikhwah.
Cek, tes. Cek. Iya, sebelum kita mulai materinya, kita akan murojaah terlebih dahulu. Kemarin telah kita bahas yaitu kaidah tentang wa in tasawal amalani. Wa in tasawal amalani. Mas Agus, tafadhal. Ijtama'a fastami'a, na'am. Terus wa kullu mumtaz. Mas Ketut, barakallahu fiik. Mumtaz, barakallahu fiik. Bapak Triadi? Mumtaz. Bapak Didi Panca? Marhunu wal musabbal. Nggih, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Ya, yang lain insya Allah sudah hafal ya. Tib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullahu jami'an. Nabda darsana. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di sore hari yang berbahagia ini masih diberikan taufik dan kemudahan dari Allah sehingga bisa melanjutkan materi kita membahas qawaid fikih, membahas syarah mandumah al-qawaid al-fiqhiyah yang dikarang oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada bait mandumah yang ke-45 yang berbunyi wa kullu mashghulin fala yushaggal misaluhul marhunu wal musabbal. Sebuah kaidah yang menyatakan bahwasannya semua hal yang sudah disibukkan tidak boleh ditambahi kesibukannya. Contohnya adalah barang yang sudah digadaikan, almarhun, atau al-musabbal, yaitu apa? Barang yang diwakafkan. Ini adalah makna dari perkataan ahli fikih, al-mashghul la yushghal. Sesuatu yang sudah sibuk tidak boleh disibukkan lagi. Artinya jika sesuatu sudah sibuk dengan satu hal, tidak disibukkan dengan hal yang lain sampai kesibukan pertama itu selesai. Kemarin telah kita beri contoh yang mana suatu barang sudah dijadikan sebagai jaminan
atau sebagai gadaian, ya, maka apa? Maka orang tersebut, ya, orang yang berhutang alias pemilik barang yang menggadaikan barang tersebut tidak boleh menjual barang tersebut, karena status barang tersebut sekarang baru digadaikan. Tidak boleh disibukkan dengan apa? Diperjualbelikan. Ya. Tidak boleh dijual, bahkan dihibahkan pun tidak boleh. Karena sekarang statusnya baru apa? Digadaikan. Ya. Tidak boleh apa? Bahkan tidak boleh dijadikan jaminan ke tempat yang lain. Berarti ini gadainya double ya, atau satu barang gadai tapi dijaminkan ke banyak orang. Itu tidak boleh. Karena apa? Al-mashghul la yusghal. Baru ketika barang gadaian ini sudah selesai pada pihak pertama, baru bisa dijadikan jaminan ke pihak yang lain. Kecuali kalau pemegang barang jaminan pertama itu memberikan izin. Dah mas, gak apa-apa ini barang jenengan digadaikan lagi, dijadikan jaminan ke yang lain, gak apa-apa, itu boleh. Atau bahkan yang memberi hutang itu mengatakan sudah sekarang gak perlu barang jaminan, boleh. Awalnya akadnya harus ada barang jaminan, terus yang memberi hutang mengatakan sudah sekarang jaminannya jenengan ambil saja, boleh. Ini makna apa? Al-mashghul la yusghal. Dan di antara yang masuk dalam kaidah ini, al-mashghul la yusghal adalah seorang pegawai yang jam kerjanya itu atau yang kerjanya itu dinilai berdasarkan jam kerja. Nah, ini harus jelas dulu akadnya. Harus jelas akadnya antara seorang karyawan dengan apa? Yang memperkerjakan. Ini akadnya bagaimana? Atau akadnya ini tergantung jam, 8 jam contohnya. Atau akadnya yang penting pekerjaannya selesai beres, yang penting pekerjaannya rapi. Boleh disambi dengan hal-hal yang lain. Jadi tergantung apa? Akadnya bagaimana. Kalau seandainya akadnya itu yang penting kerja, ya, dalam waktu jam sekian, ditentukan jam sekian, maka karyawan tersebut sudah disibukkan di kontrak kerja, maka dalam hal ini tidak boleh apa? Menggunakan waktu jam kerja untuk kepentingan yang lainnya, terutama kepentingan pribadi, kecuali hal yang wajar, yang dimaklumi, seperti ke WC atau makan siang atau yang lainnya, itu kan hal-hal yang dimaklumi, atau sakit atau takziah atau yang lainnya yang sudah dimaklumi, nggak apa-apa. Jadi tergantung akadnya. Yang kemarin apa? Dinamakan dengan ajir khos ya. Ajir apa? Ajir khos, yaitu seseorang yang dipekerjakan dimanfaatkan skillnya, tenaganya dengan tolak ukuran waktu tertentu. Sehari, 1 jam, 8 jam, dan seterusnya. Maka kaidah ini bisa dikiaskan dengan hal yang lain. Kalau kemarin kita bahas masalah sewa menyewa rumah ya. Ya, kalau seandainya seseorang menyewakan rumah selama setahun kepada seseorang, berarti kalau belum selesai sewanya, maka tidak boleh menjual rumah. Tidak boleh apa? Menjual rumahnya. Karena akadnya, kontraknya berapa? 1 tahun. Itu sesuai dengan kesepakatan. Maka nggak boleh apa? Nggak boleh dijual terus diusir itu ya, berdapat 6 bulan. Tapi kalau dijual tapi nanti nunggu 6 bulan lagi sehingga genap setahun gitu ya, maka boleh. Sepemilik rumah boleh menjualnya ya,
tapi dengan syarat ya kontrakannya akad setahun itu sudah selesai. Sebaliknya kita ngontrak rumah, akadnya setahun, ternyata 3 bulan apa? 3 bulan, 3 bulan nggak betah. Boleh nggak mengalihkan kontrakan tersebut? Boleh? Secara asal apa? Boleh. Karena yang terpenting di sini hak pemilik rumah itu dapat bayaran tadi kan ya. Yang penting dapat hak tadi. Tapi alangkah baiknya seperti ini biar tidak timbul yang tidak, maka apa? Minta izin sang pemilik rumah. Kecuali kalau pemilik rumah sudah menyatakan dari awal, Mas, ini rumah saya kontrakkan ke jenengan, tapi nggak boleh dioper. Mungkin dia percaya dengan ini ya, percaya dengan si ikhwan ini ya menjaga merawat rumahnya sehingga dari awal dia nggak bolehkan untuk mengoper kontrakan, maka nggak boleh disewakan dengan mengoper ke pihak lain. Ya, nggih monggo Bapak. Apa? Oke. Ya. Nah, kalau seperti ini Bapak, ya jika memang perusahaan tersebut tidak memandang, tidak menentukan yang jam kerjanya, yang penting laporan ya. Yang penting hasil kerjanya baik. Jadi dilihat dulu akadnya apakah dibatasi dengan waktu. Jadi ditentukan waktu upah tersebut, ditentukan waktu ya, jam sebulan waktu segini ya, waktunya sehari 8 jam ya, upahnya sekian. Atau akadnya itu yang penting pekerjaannya beres. Kalau yang penting pekerjaannya beres, kita bisa mempercepat 2 minggu selesai. Yang 1 minggu 1 minggu digunakan hal yang lain tidak masalah. Yang penting pekerjaannya tadi beres. Dan maksimal. Maka para ikhwah, makanya penting sekali kita memperjelas akad kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan atau yang memperkerjakannya. Biar jelas. Kalau yang penting hasilnya bagus, pekerjaannya semuanya rapi, nggak terbatas waktu, silahkan kalau lebih cepat lebih bagus. Yang penting dikasih deadline seperti ini, maka tidak masalah. Nggih. Oh nggih. Nggih tadi seperti tadi, yang penting perusahaan nggak mempermasalahkan.
Dan kalau tidak memang dibatasi dengan kejelasan yang tidak dibatasi kejelasannya, maka sesuatu yang tidak jelas itu kembali ke uruf. Urufnya bagaimana? Urufnya bagi yang bekerja di situ kalau seperti bagaimana, apakah dimaklumi gitu nggih. Maka kalau sesuatu yang laisa fi had, kalau enggak ada batasannya nggih, yarji ilal urf. Wa kullu syai'in ma lam yuhad. Ya kan? Tidak dibatasi maka kembali ke mana? Ke urf. Urfnya bagaimana di perusahaan tersebut. Ngoten nggih? Wallahu ta'ala alam bissawab. Naam, narju al-qari walladhi yaqra mas'ari. Naam, falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Kaidah yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa man yu'addi an haqqihi wajiba lahu ar-ruju'i inna wa yutaliba. Ma'na hadha anna kulla man adda an ghairihi daynan wajiban alayhi wa nawa ar-ruju'a alayhi fa innahu yurja'u alayhi wa yalzamu al-mu'adda anhu ma adahu anhu. ويدخل تحت هذا جميع جيود الأدين من القرض والسلام وأثمان السلع والنفقات الواجبات للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم. Naam, mumtaz, barakallahu fikum. Bait syair yang ke-46 ayuhal ikhwah. Wa man yu'addi an akhihi wajiba lahur ruju'u innawa yutaliba. Wa man yu'addi an akhihi wajiba lahur ruju'u innawa yutaliba. Barang siapa yang menunaikan kewajiban saudaranya. Di sini ya, nakirah fi siyaqi syarat, maka yufidul umum. Ya. Jadi barang siapa yang menunaikan kewajiban saudaranya, lahur ruju'u, maka ia memiliki hak untuk apa? Ar-ruju', maka dia memiliki hak untuk meminta ganti. Kapan? Innawa yutaliba, dengan syarat ia berminat untuk meminta ganti. Jadi apa ikhwah wal akhwat? Siapa yang menunaikan kewajiban saudaranya, maka ia memiliki hak untuk minta ganti. Tadi udah tak bayarkan, gitu ya, maka boleh minta ganti. Dengan syarat ketika dia membayarkan, ketika dia menunaikan kewajiban saudaranya dengan niat ini tak lunasi, ini tak lunasi dengan niat nanti tak minta ganti gitu. Jadi syaratnya inna wa yutaliba. Kalau enggak niat minta ganti maka enggak boleh minta ganti. Kalau enggak niat minta ganti kan berarti sedekah. Ya kan? Ini tak tutup kewajiban saudara saya, tak bayarkan. Kalau dia enggak minta ganti berarti apa? Sedekah. Ya. Ini kaidah yang bermanfaat sekali ayuhal ikhwah. Sehingga barang siapa yang menunaikan kewajiban orang lain dengan niat mendapatkan gantinya, maka ia berhak mendapatkannya. Namun jika tidak meniatkan demikian,
tidak meniatkan minta ganti, maka dia tidak berhak mendapatkan gantinya. Ini kaidah yang menjadi patokan dalam kasus apa? Dalam kasus seseorang yang menunaikan kewajiban orang lain yang berkaitan dengan harta. Apa ikhwah? Berkaitan dengan harta. Kan minta ganti. Minta ganti berupa apa? Harta. Nah, di sini jika dia melakukannya dengan niat tabarruk. Tabarruk itu apa? Sedekah. Bukan mengharap ganti. Maka apa? Tidak berhak mendapatkan ganti dari pemilik kewajiban tadi. Dalilnya apa ikhwah wal akhwat? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Fa in arda'na lakum. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, fa'tuhunna ujurahunna, maka berikanlah ganti kepada mereka upahnya. Ayat ini berkaitan dengan apa ikhwah? Ayat ini berkaitan tentang seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, sementara keduanya memiliki anak yang masih disusui. Kasihan ya, cerai, anaknya masih disusui. Semoga keluarga kita bisa langgeng sehidup sehidup semati apa enggak? Kalau sehidup mati sendiri-sendiri gitu. Iya. Nah, jika anak tersebut ya cerai masih punya anak yang wajib disusui, dan jika anak tersebut tetap disusui ibunya, maka si ibu berhak mendapatkan upah dari susuan tersebut. Kenapa? Padahal ibunya sendiri loh. Ibunya sendiri kok diupahi gitu ya, menyusui anaknya sendiri. Kenapa? Karena yang berkewajiban mencarikan susuan si anak ini adalah bapaknya. Bapaknya yang telah menceraikan siapa tadi? Istrinya. Kenapa kok diupah, diberikan upah? Karena si ibu telah menjalankan kewajiban ayah si anak. Paham? Sang ibu telah menjalankan kewajiban ayah sang anak. Karena tadi yang kewajiban mencarikan yang menyusui siapa? Ayah. Ya kan? Maka dia, sang ibu ini berhak mendapatkan upah dari ayah anak ini. Jadi kalau seorang ibu-ibu dicerai dalam keadaan menyusui, boleh nggak dia menolak? Saya nggak mau menyusui anakmu gitu. Padahal anaknya juga ya. Boleh nggak menolak? Iya, boleh bagi sang ibu tadi menyusui anaknya dan boleh pula menolak. Tapi dengan syarat setelah sang anak ini diberikan liba. Liba itu adalah ASI pertama yang keluar dari ibunya. Yang mana liba ini Masya Allah para ulama juga menjelaskan
ASI pertama kali ini ternyata bisa menambah kekuatan sang anak. ASI pertama ini. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan makna ayat ini ya, fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Kata Imam Ibnu Katsir maknanya adalah jika istri tersebut telah melahirkan anaknya sedang ia dalam keadaan ditalak, maka dengan kelahiran anak tersebut status talaknya menjadi talak bain. Kenapa? Masa iddahnya sudah habis. Jadi masa iddah ya, masa iddah dari seorang wanita yang ditalak suaminya dalam keadaan mengandung, masa iddahnya apa? Baik, melahirkan. Berarti contohnya hari ini ditalak suaminya, terus setelah 3 hari melahirkan, maka otomatis ya wad'ul hamil ini, melahirkan ini, setelah 3 hari melahirkan ini, maka otomatis masa iddahnya sudah habis. Maka setelah lahiran boleh nikah lagi. Boleh apa? Nikah lagi. Gitu ya. Itu sebagaimana yang dahulu di zaman para ulama salaf dahulu ya. Ada yang kalau nggak salah jaraknya itu 6 hari. Apa? 6 hari. Nah, terus ya ikhwah, kalau ternyata ditinggal mati suami, terus juga melahirkan. Nah ini iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari atau melahirkan? Hah? Pilih mana? Kan ini ya, tahu paham kasusnya ya. Seorang istri ditalak suaminya dalam keadaan mengandung. Bukan ditalak, tapi ditinggal mati, tinggal meninggal ya. Padahal kalau ditinggal meninggal suami, maka arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Itu ya masa iddahnya. Tapi kalau masa iddah orang yang ditalak dalam keadaan mengandung sampai melahirkan, ada ulama yang berpendapat diambil yang paling panjang. Paham? Ini lahirannya masih 8 bulan lagi itu. 8 bulan ya. 8 bulan lagi. Maka pilih mana? Pilih yang 8 bulan atau 4 bulan 10 hari? Pilih yang 4 bulan 10 hari ya. Biar segera cepat nikah itu. Ya. Atau ternyata lahirnya enggak 8 bulan tapi sebulan. Nah, kalau ini pilih mana? Pilih yang 4 bulan 10 hari gitu. Sebagian ulama berpendapat atwaluhuma, diambil yang paling panjang. Dan sebagian ulama berpendapat kalau dalam kasus seperti ini ditinggal mati suami dalam keadaan mengandung, maka masa iddahnya adalah wad'ul hamil. Ini insya Allah pendapat yang lebih rajih. Dalilnya ya tadi, pada zaman dahulu ada yang ya seorang ulama salaf ya, sahabat yang mengalami demikian, maka boleh untuk langsung menikah ketika lahiran. Itu ya, ketika melahirkan. Jadi tidak 4 bulan 10 hari. Wallahu taala alam bisawab, ini yang insyaallah pendapat yang lebih rajih. Nggih?
Iya. Ya, kalau dalam kasus seperti ini, maka apa? Maka sang anak itu tetap menjadi tanggung jawab sang bapak. Nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab apa? Sang bapak. Bahkan ketika masa-masa iddah kan juga demikian. Masa-masa iddah itu juga apa? Juga masih dari tanggung jawab apa? Suami. Dan meskipun ini yang perlu dipahami bahwasannya apa? Ketika perceraian dan anaknya ikut ibunya, itu nafkah anaknya itu tanggung jawab siapa? Bapak. Menyekolahkan dan lain sebagainya itu tanggung jawab apa? Bapak. Jadi nggak bisa putus hubungan apa antara bapak dan anak tersebut. Tapi kalau hubungan antara suami istri bisa ya putus itu ya. Nggih. Maka apabila tetap menyusui anaknya tadi ya, jika ibu tadi ternyata tetap menyusui, maka dia berhak mendapatkan upah sewajarnya. Kenapa? Karena ibu yang menyusui anaknya ini, yang diceraikan tadi kan, telah menunaikan kewajiban tadi, mantan suaminya tadi. Gitu ya, mantan suami tadi. Jadi ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Jadi jangan disalahkan, salah siapa gitu ya? Salah siapa ngelunasi utang saya? Siapa yang nyuruh gitu ya? Jadi ketika nanti dituntut, Pak, mana utang jenengan sudah saya lunasi. Gitu ya. Dan ketika saya lunasi, saya berniat untuk minta ganti. Siapa suruh yang lunasi utang saya? Enggak boleh gitu ya. Jadi nggak boleh ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Maka ayat ini merupakan dalil umum tentang berhaknya seseorang mendapatkan ganti apabila ia menunaikan kewajiban orang lain yang berkaitan dengan harta. Dengan niat apa? Untuk meminta ganti. Dalilnya apa? Sebagian ulama berdalil dengan hadis al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qaihi. Orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang lain itu seperti seolah-olah anjing yang memuntahkan sesuatu kemudian mendatangi muntahan tadi terus dimakan. Kayak seperti apa? Anjing memakan muntahannya sendiri. Apa maknanya ini? Ini ada dua multi tafsir loh. Sebagian ulama malah menjadikan ini hujah, sebagian tidak. Jadi kalau meminta pemberian yang sudah diberikan ya, itu seperti apa? Anjing makan muntahannya sendiri. Sudah muntah dimakan lagi. Sebagian ulama berpendapat ini dalil nggak boleh meminta kembali pemberian. Kalau sudah dihibahkan nggak boleh diminta. Tetapi ulama yang lain berpendapat justru ini menyatakan boleh. Karena anjing makan muntahannya sendiri boleh nggak? Malah diwalik gitu ya. Nah, seperti itu. Bisa diwalik lagi gitu ya. Anjing makan muntahnya sendiri boleh nggak? Boleh. Nah, diwalik lagi itu kan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ada yang memakai hadis ini ya, memakai hadis ini mengatakan bahwasanya hadis ini dalil bahwa orang yang menunaikan kewajiban orang lain yang berkaitan dengan harta ya,
dengan niat tabarruk ini. Dengan niat apa? Tabarruk sedekah, maka tidak boleh minta apa? Ganti. Tidak boleh minta ganti kepada pemilik kewajiban. Itu kalau apa? Kalau apa? Niatnya sedekah. Tapi kalau niatnya minta ganti maka apa? Boleh. Karena kalau minta ganti padahal niatnya sedekah, itu seperti anjing memakan muntahannya sendiri. Ya, kita lihat syarahnya di sini ya ikhwah. Makna hada anna kulla man adda an ghairihi dainan wajiban alaihi. Maknanya adalah semua orang yang menunaikan kewajiban orang lain dainan berupa utang, dainan wajiban alaihi, utang yang wajib ia bayar, wa nawar ruju'a alaihi, dan ketika ia membayarkan utang tersebut dia berniat untuk minta ganti, fa innahu yurja'u alaihi, maka apa ikhwah? Dia boleh minta ganti kepada orang tersebut. Wa yalzam al-mu'adda anhu ma'adahu anhu. Wa yalzam al-mu'adda anhu ma'addahu anhu. Dan menjadi kewajiban orang yang telah dibayarkan wajib mengganti apa yang telah dibayarkan. Apa ikhwah? Apa? Orang yang telah dibayarkan tadi wajib mengganti apa yang telah dibayarkan. Sehingga seseorang yang sudah melunasi utang kawannya, boleh ia mengatakan, si fulan, utangmu wis tak lunasi, sak yuto ya, seperti itu ya, kepada si fulan, ya, tolong ganti berapa? 1 juta. Maka berhak apa? Berhak ya menggantinya atau wajib menggantinya. Wa yadkhulu tahta hada jami' ya, jami'u duyunil adamiyin. Dan termasuk dalam kaidah ini adalah semua kewajiban finansial kepada orang lain yang belum dibayar. Ini yang dinamakan jami' duyun. Duyunun itu adalah jamak dari apa? Dainun. Dainun itu apakah hutang? Kita sering menerjemahkan dainun dengan apa? Hutang. Sebenarnya ikhwah yang lebih tepat, dainun itu kita terjemahkan dengan kewajiban finansial. Apa? Kewajiban finansial. Karena dainun itu tidak hanya hutang. Kalau hutang ini minal qardi, ini baru hutang, qard. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang memberikan manfaat kepada yang menghutangi ya, memberikan manfaat kepada yang menghutangi, maka itu riba. Ini baru qard, minal qard, berarti qard inilah hutang tadi. Tapi kalau dain ya, dain itu ya artinya lebih tepat kalau diterjemahkan kewajiban finansial. Inilah bedanya antara dainun dan qard. Ada bedanya.
Kalau dain itu semua kewajiban finansial yang belum dilaksanakan. Dan di antara bentuk dain adalah qard, utang piutang, ya, harta atau uang. Termasuk dainun adalah salam. Apa itu salam? Termasuk dainun adalah salam. Salam itu kan apa? Jadi dalam transaksi salam ini kan pembeli apa? Telah membayarkan uang apa? Tunai sejumlah ya yang disepakati. Ya kan? Kalau akad salam itu kan pembeli harus apa? Bayar kontan. Boleh ngutang nggak? Nggak boleh. Jadi harus bayar apa? Di muka ya dengan apa? Seluruhnya. DP boleh nggak? Kalau akad salam? Tidak boleh. Akad salam loh ya. Kalau akad salam. Nah, ketika akad salam pembeli sudah membayar kontan gitu ya. Maka di sini sang penjual punya dain. Punya dain, kewajiban finansial berupa apa? Mengadakan barang yang telah dipesan. Jadi yang barang yang dipesan ini namanya apa? Dain bagi sang penjual. Atau asmanusila. Asmanusila itu apa? Harga barang yang tidak dibayar tunai alias kredit. Asmanu asila. Ini juga namanya apa? Dain. Berarti pembeli punya apa? Punya dain. Atau mungkin bahkan apa? Nafkah yang wajib. Suami wajib memberi nafkah istri. Kalau belum memberi nafkah, ini namanya apa? Dain. Kewajiban finansial. Ini semua dinamakan dain. Sehingga menerjemahkan dain dengan utang saja itu kurang tepat. Karena apa? Utang dalam persepsi kita itu kan pinjaman uang saja. Benar nggak? Ya kan? Kalau pinjaman uang saja itu dalam istilah ahli fikih namanya qard. Qardun ini minal qardi. Padahal dain itu mencangkup semua yang di atas tadi, yang kita sebutkan tadi. Jadi apa? Minal qardi wassalami, akad salam. Paham ini ya? Jadi yang punya dain siapa ini? Penjual atau pembeli? Salam. Penjual, karena pembeli telah membayar kontan tadi kan? Ya. Wa asmanusila, berarti yang berhutang siapa ini? Pembeli karena kredit gitu ya. Wa nafaqatil wajibah lizaujat, seperti nafkah kepada para istri, az-zaujat. Wal mamalik, para budak. Wal aqarib, kerabat. Wal bahaim, bahkan apa? Hewan peliharaan. Jadi punya kewajiban finansial untuk ngasih makan apa? Sapi atau kambing atau kelinci ya. Iya, dilanjutkan bacanya Mas Ari. Wa yadkhulu fi hadha qada'u dhamin wal kafili ma'ala al-maquli anhu wal maquli lahu walau lam ya'dan bil dhaman wala fil kafalah wala al-ada fa hadha kulluhu idza nawa ar-ruju'a fa in lam yanwi ar-ruju' fa ajruhu 'ala Allah wala yuja'u 'ala man adda 'anhu. Ya, syukran, barakallahu fiik. Wa yadkhulu fi hadza qada'ud dhamini wal kafili.
Termasuk dalam hal ini adalah qadha dhamin. Apa itu qadha dhamin? Qadha dhamin adalah pembayaran hutang yang dilakukan oleh dhamin, oleh sang penjamin. Paham ini ikhwah? Jadi ada transaksi yang disebut dengan dhaman. Dhaman itu adalah penjaminan hutang. Apa? Penjaminan hutang. Yang mana ikhwah? Ketika ada orang yang berhutang, namun orang yang menghutangi terkadang kurang apa? Kurang percaya. Nah, ini tak hutangi kurang percaya. Jangan-jangan kabur nanti ya. Jadi ketika ada orang yang mau berhutang, yang mau menghutangi kurang percaya. Kurang percaya kalau orang ini bisa melunasi hutangnya. Akhirnya adanya dhamin. Dhamin itu penjamin. Gak apa-apa Pak, hutangi saja si A, saya yang menjamin. Nanti kalau si A kabur tak tutup hutangnya gitu ya. Itu namanya dhamin. Akhirnya apa? Akhirnya contohnya kita menjamin utang tersebut. Menjamin apa? Utang orang tersebut. Sehingga ternyata benar nggak bisa melunasi. Waduh gitu ya. Kita yang akhirnya apa? Melunasi. Kak Soli bagaimana? Yang wajib siapa ini? Iya, dhamin. Yang wajib apa? Maka jika yang berhutang tadi tidak sanggup melunasi hutangnya, maka sang penjaminnya yang wajib melunasinya. Kapan? Ketika sudah jatuh tempo dan ternyata orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka kita sebagai penjamin, kita yang melunasinya. Dan ketika kita dalam melunasi, kita niat untuk minta ganti gitu ya. Niat untuk minta apa? Ganti. Minta ganti. Sehingga Pak Ikhwa, ketika sang dhamin penjamin tadi melunasi orang yang berhutang tadi yang ia jamin, maka berlakulah kaidah ini. Yang mana orang yang berhutang tadi yang sudah kita jamin, kita bayarkan hutangnya, wajib untuk menggantinya. Wajib apa? Untuk menggantinya. Meskipun orang yang dijamin tadi apa? Tidak mengizinkannya. Atau apa? Meskipun yang ia tidak mau dijamin. Salah siapa? Jamin saya kan nggak minta, nah gitu. Kadang malah gitu ya, gak terima kasih sudah dibayarkan utangnya gitu ya, sudah dijamin sehingga dia dapat hutang. Terus ketika nggak mampu, terus apa? Kita bayarkan dulu dengan niat minta ganti. Ketika kita minta ganti malah dia bilang begini, siapa suruh menjamin saya? Siapa suruh melunasi hutang saya? Salah sendiri malah gitu ya. Maka berlaku apa? Kaidah ini. Jadi meskipun orang yang dijamin tadi tidak mengizinkan untuk dijamin atau tidak mau dijamin ya, tetap apa? Tetap wajib menggantinya. Tetap wajib menggantinya. Wal kafil. Apa itu kafil ya ikhwah? Kafil penjamin atas yang dijamin ya. Wal kafil ala al madmuni anhu wal makfuli anhu. Walau lam ya'dan fid dhaman wala fil kafalah. Meskipun ia tidak memberikan izin adanya dhaman atau adanya kafalah. Walal ada
Meskipun apa? Tidak mengizinkan untuk dibayarkan. Wa hadza kulluhu idana warruju. Namun ini semua ya, ini semua apa? Dengan syarat ketika kita membayarkannya ada niat untuk minta ganti. Wa in lam yanwir ruju'a fa ajruhu 'ala Allah. Nah, ketika membayarkan, ketika melunasi dulu ya, dilunaskan, ia tidak minta ganti, maka pahalanya di sisi Allah, diganti dengan pahala besar dari Allah. Wala yurja 'ala man adda anhu, dan apa? Dan tidak boleh minta ganti kepada orang yang telah dibayarkan. Wa hada aidan qulhu fid duyunul lati la tahtaju ila niyah. Ini apa ikhwah? Ini juga berlaku untuk utang-utang yang tidak membutuhkan niat. Untuk utang-utang yang ketika membayarkannya, ketika menunaikannya tidak butuh niat. Tidak butuh apa? Niat. Yang penting lunas. Sehingga kalau hutang-hutang, kewajiban-kewajiban yang butuh niat, maka harus dengan seizin. Seizin apa? Seizin dari yang kita bayarkan tadi. Karena kalau nggak mengizinkan sama saja nggak ada niat di sini, gitu ya? Sama saja apa? Nggak ada niat. Nanti akan ada contohnya di sini apa yang butuh niat. Ya, dilanjutkan Mas Ari. Fa'amma ma yahtaju ila niyah kazakawati wal kafarat wa nahwiha fala yu'addi an ghairihi illa bi idzni li'anna hadzal ada'a la yubri'u man uddiya an lihtiyajihi li niyatihi. Ya. Jadi tadi telah kita jelaskan ya, tatkala domin penjamin itu melunasi utang orang tersebut, maka apa? Maka kaidah ini berlaku untuknya. Orang yang dijamin punya kewajiban untuk membayar ganti kepada penjamin. Meskipun apa? Meskipun yang dijamin tadi tidak mengizinkan. Siapa salah ya menjamin, siapa salah membayarkan ya. Meskipun tidak mau dijamin, meskipun orang yang dijamin tadi apa? Tidak mengizinkan untuk utangnya dibayarkan. Meskipun nggak mengizinkan, dijamin nggak mengizinkan untuk dibayarkan, tapi kalau sudah ada yang membayarkan, maka apa ikhwah? Wajib mengganti. Ini apa? Pada kewajiban-kewajiban ketika menunaikannya tidak butuh niat. Tidak butuh apa? Niat. Isma tidak butuh niat. Tidak butuh niat ketika nyaur, ketika apa? Ketika membayarkan tadi. Adapun yang butuh niat, fa amma ma yahtaju ila niyatin. Nah, ini beda permasalahan. Adapun hutang yang membutuhkan niat ketika membayarnya, seperti apa di sini? Kazakawat, seperti membayar zakat. Itu kan butuh niat. Apalagi wa kafarat, seperti kafarah. Membayar kafar harus ada niat. Zakat juga demikian ya. Wa nahwiha, dan semisalnya zakat kafarah contohnya.
fala yu'addi an ghairihi ila bi'idnihi. Maka yang semacam ini ya ikhwah wal akhwat, zakat, membayar zakat kafarah ini tidak boleh melunasi kewajiban orang tersebut kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Dah zakat Anda tak bayari, kafarah Anda tak bayari, padahal nggak diizinkan. Li'anna hadzal adaa la yubri'u man uddiya anhu. Karena pembayaran di sini kalau nggak diizinkan, ya, tidaklah menggugurkan kewajiban orang yang dibayari. Kenapa? Karena nggak diizinkan. Karena butuh niat. Lihtiyajihi ili niyatihi. Karena butuh apa ikhwah? Butuh niat. Butuh niat. Sehingga jika kita ingin membayarkan zakat orang lain, harus meminta izin kepada orang yang mau kita bayarkan zakatnya. Harus mendapatkan persetujuannya. Demikian juga kalau kita ingin membayarkan kafarah sumpah orang lain, maka harus kita beritahu, harus minta izin, harus meminta persetujuannya. Karena apa? Karena ini semua butuh niat. Ya. Butuh niat. Maka ya ikhwah, dengan ini ya jelaslah bahwasanya kaidah ini bisa diterapkan dalam berbagai kewajiban finansial ya, terutama yang berkaitan dengan harta ya. Kita tunaikan kewajiban orang lain dan kita niat minta ganti, maka hal ini diperbolehkan ya. Contohnya dalam masalah apa? Dalam masalah hutang piutang. Contohnya apa? Contohnya Ahmad punya tanggungan hutang kepada Hasan. Lalu Zaid apa? Zaid melunasi hutangnya siapa tadi? Ahmad. Dilunasi tanpa sepengetahuan Ahmad. Nah, di kemudian hari muncul permasalahan, apakah Zaid itu berhak minta ganti kepada Ahmad? Tadi dia membayarkan tanpa sepengetahuan Ahmad. Berdasarkan kaidah ini, maka dirinci. Jika saat pelunasan tadi ya, Zaid berniat untuk minta ganti rugi kepada Ahmad, maka ia berhak meminta ganti rugi kepada Ahmad. Namun jika tidak berniat minta ganti, maka apa? Maka ya tidak boleh minta ganti. Contohnya awalnya nggak niat minta ganti, sedekah lillah, terus ternyata ada masalah, wah, berantem itu ya, musuhan. Akhirnya apa? Wah, saya tak ganti niat saja. Wah, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi niat awal. Contoh, ada orang yang meninggalkan keluarganya beberapa bulan, mungkin untuk niat berdakwah, 4 bulan, 5 bulan niat berdakwah, sehingga keluarganya ditinggal. Dan anehnya terkadang ketika meninggalkan berdakwah, ada yang keluarganya tidak diberi nafkah.
Sehingga terkadang anak istrinya itu kekurangan bahan makanan pokok kebutuhan sehari-hari. Terus ada contohnya ada Zaid apa? Menyerahkan sejumlah uang kepada anak istri orang tersebut ya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kasih sembako, kasih beras, kasih minyak dan seterusnya. Nah, kalau kita membantu keluarga ini yang ditinggal suaminya, gak menafkahi ya beberapa bulan, kalau kita niatnya minta ganti rugi, maka nanti ketika datang dari perantauan tadi ya, maka apa? Berhak minta ganti rugi. Namun jika diniatkan sedekah, maka tidak boleh minta ganti rugi. Ini kan berarti kita menunaikan kewajiban orang lain yang meninggalkan keluarganya beberapa bulan gak diberi nafkah. Ada gak ini? Ada ya? Ada. Ini berarti nafkah keluarga. Atau tadi ya ikhwah, barang gadaian. Sekarang barang gadaian ini yang merawat tugasnya siapa? Contohnya barang gadaiannya motor ini kalau nggak dirawat gitu ya, ini tugasnya siapa ini? Kan butuh perawatan. Jika barang gadai tersebut membutuhkan perawatan selama di tangan yang memberi hutang tadi ya, maka apa? Ketika yang menghutangi kan memegang barang jaminan ya, memegang motor ini contohnya. Ketika dia merawat barang gadaian ini dengan biaya sendiri, maka dia boleh minta ganti. Kepada siapa? Kepada si pemilik barang jaminan ini. Contohnya Ahmad berhutang kepada Hasan dengan menyerahkan motornya kepada Hasan sebagai jaminan. Jadi sepeda motor ini statusnya sebagai jaminan, sebagai rohen, barang yang digadai ya. Dalam kasus ini jika ya barang gadaian sepeda motor ini kan tentunya ketika berada di tangan Hasan tadi ya, Hasan minta ganti biaya perawatan kepada siapa? Kepada siapa tadi? Ahmad yang pemilik barang ini tadi. Kapan? Jika berniat minta ganti. Tapi kalau sukarela ya udah nggak apa-apa, tak rawat sepeda motornya, diservis, ganti oli gitu ya. Maka tidak berhak minta ganti. Apa hukum memanfaatkan barang gadaian? Yang menghutangi terus memanfaatkan barang gadaian, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa Pak sering nggak boleh? Iman ini sepeda motor nganggur di rumah, boleh nggak? Alasannya lupa. Kenapa Pak Tri nggak boleh? Memanfaatkan barang gadaian, eman gitu. Barang gadaiannya HP dimanfaatkan, sepeda motor dimanfaatkan, boleh nggak? Boleh Mas Ketut? Kalau yang punya barang gadai mengizinkan, boleh nggak? Boleh, boleh. Mengizinkan itu ya, boleh ya. Berarti itu kalau boleh sama saja, Mas saya tak hutang 1 juta, nggak apa-apa nanti bayarnya saya 1.200.000 gitu ya. Gitu ya. Kita kembali ke kaidah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap hutang pihutang yang memberikan manfaat kepada yang memberi hutang maka itu riba. Maka itu riba. Yang prakteknya sekarang di masyarakat itu sering
Sering, Pak Bu, saya hutang. Saya hutang jenengan 5 juta. Silahkan sawah saya yang 1 kedok ini, 1 petak jenengan garap. Itu namanya riba. Namanya apa? Riba. Karena apa? Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Kan banyak seperti itu ya. Minta utang berapa? 5 juta, terus jenengan udah ini apa? Sawahnya jenengan garap. Sama saja, sawah garap itu sama saja bunganya. Ketika nyaur meskipun 5 juta ya. Tapi kan ada manfaatnya di sini. Ada bunga berapa? Berupa garap sawah tadi. Itu sama saja bunga. Apa? Dijual di pasar. Mangsang. Ada kayak gitu loh. Di kampung-kampung banyak loh. Seperti itu. Gimana? Menyewakan. Adol garapan. Tapi ini bukan adol garapan, dia hutang. Hutang 5 juta. Kalau nyewa kan berarti kan saya sewa tanah ini, sawah ini saya sewa setahun 2 juta. Itu sewa, ini uang sewaannya. Kalau ini cuma apa? Hutang. Saya tak hutangkan jenengan ya 5 juta. Ya. Dan jenengan tak kasih garapan ini. Dan dia biasanya kalau nggak dikasih garapan ini nggak mau ngasih hutang. Atau mau masih hutang tapi harus ada bunganya, danaan. Ya di mana-mana kalau di kampung-kampung arisan RT, arisan dusun, arisan desa atau arisan yang lainnya itu anaan sudah biasa. Kalau hutang hampir semua kalau hutang harus ada anaannya. Bahkan arisan keluarga pun demikian. Masa kerabat sendiri, arisan keluarga sendiri hutang harus apa? Ada anaknya. Padahal anaknya nggak seberapa loh. Mungkin kalau hutang bank itu anaknya apa? 10%. Karena ini hutang arisan keluarga ya sudah 2% saja. Ini namanya ya padahal ya riba sudah memang tersebar di masyarakat. Tugas kita adalah menjelaskan bahaya riba, bentuk-bentuk riba itu bagaimana di masyarakat. Orang yang seperti tadi utang 5 juta dengan garap sawah saya, tafadhol. Nggak tahu mungkin kalau dia riba. Ya. Jadi secara hukum asal itu tidak boleh memanfaatkan barang gadian. Bolehnya ketika memanfaatkan barang gadian itu sebatas biaya perawatan. Contohnya kita merawat apa? Sepeda motor tadi nih. Sepeda motor kita rawat biayanya sekian. Nah, kita boleh memanfaatkan barang gadian tadi sebatas biaya perawatan yang kita keluarkan. Gitu ya. Jadi meskipun yang berhutang tadi mengizinkan untuk dimanfaatkan, maka itu masuk kemana tadi? Kullu qardin jara naf'an fahuwa ar-riba. Kan suka sama real. Katanya kalau hutang ada anakannya, ada bunganya nggak apa-apa kalau suka sama suka gitu ya. Nggih? Kalau dijelaskan tentang praktek gaji di zaman Nabi terkait itu Nabi juga pernah meninggalkan barang gajian kalau nggak salah ya, baju besi. Nah, padahal tadi bahwa orang yang memberi pinjaman itu juga membutuhkan dana untuk perawatan ya. Kemudian di zaman sekarang juga ada lembaga semacam pegadian yang dia tentunya juga butuh untung ya dari situ. Nah, mana batasan pegadian itu dikatakan syar'i dan juga masuk atau bahkan masuk ke riba? Iya.
Ya kaidahnya ikhwah, dalam masalah pegadian yang syar'i itu ya memang harus benar-benar menerapkan ya, kaidah syariat ini dan tidak boleh ada unsur riba di situ. Dan ini susah kalau di pegadian-pegadian yang umumnya sekarang ya. Maksudnya kalau kayak pegadian yang memang syar'i. Karena apa? Karena ya umumnya adanya adanya bunga atau adanya istilahnya anaan ini kan mungkin ada yang beralasan ini biaya perawatan. Namun prakteknya apa? Biaya perawatan jumlahnya tidak sebesar itu. Bahkan biaya perawatan itu kan ya terkadang ya cukup apa? Cukup disimpan. Sebagian beralasan ini untuk membayar apa? Pegawai yang jaganya. Ya. Jadi harus benar-benar dilihat tasawurnya itu harus tam gitu ya. Gambarannya itu harus sempurna. Maka ini dalam menghukumi sesuatu itu yang pertama harus ada tasawur tam. Harus bisa memahami masalah secara keseluruhan tasawur tam agar nanti tercapainya ya ketemu dengan apa? Hukum yang sebenarnya. Bagaimana prakteknya tersebut ya? Bagaimana akadnya? Bagaimana perjanjiannya? Kadang ya termasuk riba kalau telat nanti didenda. Telat apa? Ngangsur didenda. Riba enggak? Riba. Jadi yang benar-benar jangan sampai ada apa? Unsur riba. Nah, itu banyak sekali ya, banyak sekali. Banyak sekali apa? Kaidahnya untuk bisa kita terapkan ya ikhwah. Jadi gini, al-masailnya tatajaddad. Masalah-masalah itu semakin atau baru, banyak yang baru. Atau yang kita istilahkan dengan fikih nawazil. Fikih nawazil adalah fikih kontemporer. Gitu kan? Nah, sebenarnya kalau fikih kontemporer seperti ini yang penting adalah tasawurnya tam. Menguasai masalahnya secara keseluruhan. Jadi paham bagaimana akadnya, terus nanti bagaimana konsekuensinya. Harus ada tasawur tam. Seperti Gojek, seperti marketplace atau yang lainnya harus ada tasawur tam. Kalau nggak menguasai masalah tersebut, maka nggak akan mungkin bisa mengetahui apa? Hukumnya, nggak akan sampai ke hukumnya. Kalau sudah mengetahui apa? Tasawurnya masalah itu sudah sempurna, paham seperti ini masalahnya. Kadang BPJS saja kan masih khilaf ya. BPJS itu masih khilaf karena ya bagaimana maksudnya apa? Tasawurnya bagaimana? Melihatnya ini beda-beda. Ada ulama melihat dari sudut pandang ini, yang satu melihat dari sudut pandang yang lain. Sehingga ada yang berpendapat Gojek boleh, yang ini Gojek tidak boleh. Karena tasawurnya berbeda atau sisi sudut pandangnya berbeda. Baru kalau sudah kita menguasai masalahnya, tasawurnya sudah tam, baru kita kembalikan ke kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu sudah paten, sudah ada nih, dalilnya kaidahnya seperti ini. Setiap ada masalah-masalah yang baru tinggal kembalikan ke kaidahnya. Ada unsur riba enggak, ada unsur goror enggak, gitu kan, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisa. Ini kan berkaitan dengan apa? Rohen, barang gadaian. Terus sekarang kalau barang titipan bagaimana? Wadiah. Apakah kalau kita naruh hutang naruh uang di bank itu bisa akad wadiah? Bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Uangnya ganti. Nomor serinya ganti gitu?
Tapi nilainya kan sama. Ya bukan wadiah, karena secara hukum syariat yang namanya wadiah barang titipan itu tidak boleh apa? Dimanfaatkan. Dan prakteknya kan apa? Dimanfaatkan, terkadang diutangkan kembali ke sana gitu nggih. Barang titipan. Ini terutama kalau barang titipan yang memerlukan biaya perawatan. Siapa yang menanggung biaya perawatan? Tentunya yang punya barang. Nah, ketika yang dititipi ini, yang dititipi apa? Dia mengeluarkan biaya perawatan. Nggak apa-apa, tak talangi dulu gitu ya. Biaya perawatan. Dengan niat nanti minta ganti kepada yang menitipkan barang tadi, maka dia berhak minta ganti. Jika apa? Niat minta ganti. Namanya wadiah. Tabungan itu wadiah. Apa? Tabungan. Tabungan. Iya, uang tabungan di sekolah atau bank itu apakah termasuk dititipkan ya? Termasuk wadiah. Iya. Yang kalau memang benar itu wadiah yang syariah yang enggak mengandung riba, maka enggak masalah. Seperti kalau kita apa? Nabung di sekolah. Tapi sekolah nanti disimpan oleh guru ya. Disimpan guru, nanti kalau sudah lulusan, sudah naik kelas dibagikan. Ini nama saja titip uang ke Pak Guru, Bu Guru. Tapi prakteknya kalau titip uang ke Pak Guru, Bu Guru yang belum ngaji, nanti biasanya taruh mana? Taruh di bank. Ya. Kadang anaknya diming-imingi, nanti kalau taruh uang lewat ya nabung sekolah ini nanti bunganya sekian kan gitu, diiming-imingi sekian. Nah gitu. Bahkan ya ikhwah nggak cuma gadean, nggak cuma wadiah. Contoh lain, luqotoh. Apa? Barang temuan. Apabila kita menemukan barang temuan dan memerlukan biaya perawatan, pemeliharaan, seperti apa biasanya? Kambing, benar sekali, seperti kambing atau hewan ternak ya. Wah, nemu sapi Pak Srianto ya, nemu sapi di sawah itu. Sapinya siapa ini? Nemu sapi, masya Allah, harta karun. Itu kan apa? Memerlukan biaya perawatan. Sudah, akhirnya dia umumkan siapa yang kehilangan sapi, gitu ya. Diumumkan. Lama ditunggu nggak ada yang datang. Padahal sudah kasih makan sapi 1 bulan 2 bulan itu ya. Ternyata pemiliknya datang. Wah, pemiliknya datang. Tak ambil Pak Sri, mana sapinya? Waduh, padahal saya udah ngerawat 1 bulan 2 bulan ini. Maka Pak Sri boleh apa? Minta ganti. Biaya apa? Perawatan. Gitu nggih? Bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Yang penting ya, kaidahnya apa? Yang penting para ulama menjelaskan bahwa kewajiban ini ya, kewajiban orang lain yang berkaitan dengan harta ini yang kita tunaikan itu terbatas hanya kewajiban-kewajiban yang tidak disyaratkan niat dari orang yang kita apa? Kita bayarkan tadi. Sehingga jika kewajiban-kewajiban tersebut adalah kewajiban yang syarat sahnya adalah niat dari orang yang bersangkutan tadi yang kita bayarkan, maka kewajiban itu tidak bisa gugur. Contohnya kita membayarkan zakat, membayarkannya kafaroh, padahal yang kita bayarkan tidak mengizinkan, maka tidak bisa gugur, ya. Tidak bisa gugur berarti apa? Kita tidak bisa minta ganti
rugi. Gitu nggih. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketahuan.